Balapan di Le Mans akhirnya usai. Sesuai prediksi cuaca yang kita obrolin kemarin, hujan deras mengguyur sirkuit Bugatti, bikin trek basah dan super licin sepanjang race. Kondisi chaotic yang biasanya bikin rider pusing ini pun jadi tantangan berat buat Veda Ega Pratama. Tapi, rider asal Gunung Kidul ini justru keren banget. Ia sama sekali tidak kesulitan di trek basah. Malah sebaliknya, Veda langsung memanfaatkan kondisi ini dengan sangat baik. Dari sesi latihan sampai race, dia riding dengan tenang, presisi, dan penuh percaya diri. Sepanjang race ini, komentator internasional berkali-kali memuji penampilannya. Bahkan nama Indonesia terus disebut-sebut di commentary box. Mulai dari wawancara pra-race hingga momen-momen penting saat balapan berlangsung. Veda yang start di P6 sempat drop ke P14 di awal, tapi dia berhasil comeback spektakuler dan finish di posisi keempat. Di sisi lain, rivalnya Hakim Danis harus puas finish di P10. Duel mereka di tengah race cukup panas. Veda sukses mengovertake Hakim dan momen itu bikin Hakim kelihatan frustasi hingga hampir kehilangan kontrol motornya. Konsistensi dan mental Veda di trek basah ini bikin komentator angkat topi. Rookie Honda Tim Asia ini lagi on fire, dan fans Indonesia pun ternyata ada yang ikut langsung meramaikan sirkuit di Le Mans. Lantas, bagaimana fans Indonesia bisa ikut meramaikan Le Mans? Apa kata komentator soal Veda? Serta bagaimana kondisi Hakim Danis? Race di Le Mans sejak awal memang diprediksi bakal jadi momen kebangkitan Veda Ega Pratama. Cuaca sudah diwanti-wanti bakal hujan deras, dan benar saja, sirkuit Bugatti diguyur hujan sejak pagi hingga membuat trek basah kuyup dan super licin sepanjang balapan. Veda start dari posisi ke-6 di grid, hasil kualifikasi yang cukup oke buat seorang rookie. Namun lap pertama langsung jadi ujian berat. Di trek yang sangat slippery, Veda memilih start yang lebih hati-hati supaya tidak crash. Apalagi sempat ada rider tepat di depan Veda yang crash. Akibatnya, ini membuat ia harus menghindari crash massal sehingga sempat merosot hingga P14. Tapi dari situ, perjuangan Veda baru benar-benar keren. Lap demi lap dia naik ke posisi dengan cara yang sangat tenang dan pintar. Pada lap ketiga, sudah kembali ke P10, lap keempat ke P8, lap kelima ke P6. Lalu di lap 6, Veda berhasil menancapkan diri di P4 setelah melakukan serangkaian overtaking yang bersih. Total, ia menyalip sekitar 10 rider dari titik terendahnya. Meski banyak insiden crash di depan seperti Joel Kelso, Alvaro Carpe, Marco Morelli, dan lainnya tergelincir, Veda justru kelihatan paling stabil. Bahkan Veda juga melewati Hakim Danis. Ia mengovertake rider asal Malaysia tersebut untuk terus memperbaiki posisi saat turn ke posisi 14. Dan akhirnya, rider 17 tahun ini mempertahankan P4 sampai garis finish dengan gap aman lebih dari 3 detik dari rider di belakangnya. Hanya terpaut sekitar 7,6 detik dari pemenang Maximo Kilas. Menariknya, sepanjang balapan di akhir pekan itu, komentator internasional sangat sering dan terus-menerus membahas Veda. Saat diwawancarai langsung soal trek basah, Veda bilang dengan tenang, "I feel comfortable, gripnya bagus, gak terlalu slippery." Jawaban itu langsung disambut positif oleh komentator yang memuji rider-rider Asia Tenggara yang biasanya sudah terbiasa balap di hujan. Saat balapan berjalan, commentary box semakin ramai. Mereka berkali-kali menyebut the 17-year-old Indonesian dan memuji riding Veda yang calm, presisi, dan terasa jauh dari kesan rookie. Kata faultless ride atau balapan tanpa kesalahan sering keluar dari mulut mereka. Nama Indonesia terus disebut-sebut, mulai dari sesi pra-race sampai momen recovery spektakuler Veda dari P14 naik ke P4. Komentator bilang ini seperti brilliant job of managing these conditions, yang punya mental baja di kondisi ekstrim. Mereka angkat topi karena Veda konsisten masuk top 6 lagi dan naik ke peringkat 5 di klasemen sementara. Rookie Honda Tim Asia ini dianggap salah satu yang paling menonjol di trek basah Le Mans yang penuh drama.
Is Indonesia as they're eyeing another podium for Vedat Pratama, although that gap has opened up again on this last lap. That's the pace that Patelli's doing 53s. Pratama's having to set near fastest lap to catch him, and at the moment on this current lap the leaders extended. Pengakuan Veda dan Hakim Danis hampir jatuh. Hakim Danis, sebagai rival utama dari Malaysia, mengalami hari yang lebih sulit. Hakim start dari barisan tengah sekitar P12 dan sempat berada di top 10 di awal. Tapi ia kelihatan kewalahan mengendalikan motor di trek licin. Saat Veda datang dari belakang, ia berhasil mengovertake Hakim di tengah race. Momen itu cukup panas. Hakim akhirnya finish di P10 dan masih mengamankan 6 poin. Dalam interview setelah race, Hakim mengaku sempat mau jatuh berkali-kali. Saya bersyukur masih bisa finish. Meski berhasil mengamankan P10 dan membawa pulang 6 poin, hasil ini terasa kurang memuaskan baginya. Hakim sempat frustasi, ia hampir kehilangan kontrol motor dan nyaris terjungkal. Itulah salah satu masalah utama yang dihadapi rider Malaysia ini sepanjang race Le Mans. Good start juga, dan saya cuba untuk kejar untuk potong satu persatu rider di depan saya, tapi saya agak struggle dengan saya punya grip belakang bila saya punya entry corner dan juga saya nak exit, dan saya cuba untuk cari solution untuk avoid saya punya masalah tu, dan saya cuba untuk tukar saya punya riding sikit, dan ya, tetapi masih lagi sukar untuk saya untuk keep saya punya time untuk berada untuk kejar di grup hadapan. Agak sukar, dan saya pun setiap lap pun hampir nak terjatuh, dan saya just keep calm, dan saya just untuk tak ambil banyak risk sangat, sebab kalau saya terlebih push saya mungkin terjatuh, dan saya cuba untuk kawal untuk habiskan race. Untuk general untuk weekend ni saya pun Sementara itu, Veda Ega Pratama dalam wawancara pasca race terlihat jauh lebih santai dan bahagia. Ia jujur mengatakan sangat bersyukur bisa finish di posisi keempat, apalagi ini adalah wet race pertamanya di level Moto3 Eropa yang sesungguhnya. Hari ini perasaan saya sangat bagus, jujur saja. Saat warm up, saya hampir terjatuh, dan sebelum balapan saya sedikit takut karena kondisinya benar-benar sulit. Apalagi ini balapan Grand Prix basah pertama saya di Moto3. Jadi sebelum start, target saya hanya finish dan membawa pulang poin untuk tim. Saya melihat banyak pembalap terjatuh dan saya mencoba memanfaatkan situasi sambil tetap fokus. Pada akhirnya, saya mencoba mengejar grup podium, tetapi ban belakang mengalami penurunan performa cukup besar pada lap-lap akhir, ungkap Veda dilansir dari bola.com. Ya, mental dan adaptasi cepatnya di kondisi basah ini semakin membuat banyak orang yakin bahwa rider asal Gunung Kidul ini punya masa depan yang sangat cerah di kejuaraan dunia. Fans Indonesia ramaikan Le Mans. Fans Indonesia langsung heboh meramaikan Le Mans. Bahkan sebelum balapan dimulai, nuansa merah putih sudah terlihat jelas di sirkuit Bugatti. Mereka rela terbang jauh hanya untuk mendukung Veda Ega Pratama, dan suara sorak-sorai Veda serta Indonesia kerap terdengar di tribun maupun area pedok. Veda sendiri sempat tersenyum lebar dan melambaikan tangan saat melihat rombongan fans. Suasana itu katanya memberikan semangat ekstra buat rider Gunung Kidul ini. Salah satunya diramaikan oleh para konten kreator lokal, juga ikut memanaskan suasana. Seperti Ladislaw Kamarakaranza yang memang datang ke Le Mans bikin konten on location yang viral. Sementara Mbak Ade Sulistianto dan banyak kreator lain terus memposting dukungan serta highlight Veda yang langsung ditonton jutaan kali. Yang bikin makin spesial, dukungan ini nggak hanya datang dari fans hardcore MotoGP saja. Banyak orang yang biasanya nggak terlalu mengikuti balap motor pun ikut heboh karena melihat perjuangan Veda di trek basah. Dari anak muda sampai orang tua, semua orang bersatu merayakan performa P4 Veda. Veda makin jauh memuncaki Rookie of the Year.
Setelah balapan basah yang dramatis di Lemong, Veda Ega Pratama terus menunjukkan performa gemilang di musim debutnya bersama Honda Tim Asia. Di klasmen Moto3 2026 saat ini, setelah ronde kelima, Veda berhasil menduduki peringkat kelima dengan total 50 poin. Veda masih di bawah Maximo Kiles yang mengoleksi 115 poin, Adrian Fernandez 69 poin, Alvaro Carpe 53, dan Valentin Perone 52 poin. Hasil P4 di Lemong kemarin memberikan tambahan 13 poin bagi Veda dan membuatnya semakin mendekat ke posisi podium klasemen umum. Yang mengesankan, di klasemen Rookie of the Year 2026, Veda semakin menguasai persaingan dengan jarak yang makin jauh. 50 poin Veda sangat jauh dari rival rookie lain, seperti Brian Uriarte yang hanya mengoleksi 29 poin, Casey O'Gorman 21 poin, dan Hakim Danis 16 poin saja. Veda unggul sangat signifikan atas para rookie lainnya. Sebagai pembalap berusia 17 tahun, ia sudah meraih 1 podium, beberapa kali finish di top 6, serta mampu bersaing di kondisi sulit seperti race basah di Lemong. Adaptasinya yang cepat mendapatkan pujian dari banyak kalangan di paddock MotoGP. Iya, Raceway di Lemong 2026 ini akhirnya jadi salah satu cerita paling memorable di awal musim bagi Veda Ega Pratama. Dari sempat drop ke P14, lalu bangkit hingga finish P4, dengan riding yang matang, Veda berhasil membuktikan bahwa ia punya mental juara dan kemampuan adaptasi yang luar biasa di trek basah. Komentator angkat topi, rival merasakan tekanan, dan fans Indonesia baik yang datang langsung ke Prancis maupun yang mendukung dari tanah air, semua ikut bergetar. Nama Indonesia terus bergema di sirkuit Bugatti, dan itu bukan sekedar kebetulan. Veda memang masih rookie, tapi penampilannya di Lemong menunjukkan dia bukan rider biasa. Mental baja, riding presisi, dan kemampuan memanfaatkan kondisi sulit jadi senjata utamanya kali ini. Musim 2026 masih sangat panjang, podium pertama pasti semakin dekat, dan kita semua tahu, Veda Ega Pratama siap memberikan kejutan lebih besar lagi di race-race mendatang.